Sedikit lagi Manchester United akan mengumumkan secara resmi kedatangan Rafael Varane dari Real Madrid. Pemain Prancis itu menjadi satu dari hanya 9 pemain dalam sejarah sepak bola yang pernah membela Los Blancos dan The Red Devils. Salam Gila Bola, kembali lagi di channel Gila Bola, berita bola terkini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan berita sepak bola yang paling baru. Dan jangan lupa beri komentar kamu, karena nanti akan ada hadiahnya. Gimana caranya? Saksikan dulu yang berikut ini. 2 pemain Argentina, 3 Inggris, 1 Belanda, 1 Prancis, 1 Portugal, dan 1 Meksiko merupakan deretan 9 pemain yang pernah membela 2 raksasa Eropa itu sekaligus. Inilah daftarnya. Mengapa Rafael Varane penting? Debut Rafael Varane di Liga Inggris terganjal 2 hal saat ini. 1 masalah visa kerja yang belum keluar, dan kedua, sang pemain Prancis harus menjalani masa karantina sebelum boleh melakukan tes medis di Manchester United. Jadi, pengumuman kedatangan mantan bek tengah Real Madrid itu akan tertunda setidaknya selama 1 minggu lagi. Mengapa kedatangan Rafael Varane sangat penting bagi Setan Merah? Itu karena Setan Merah kebobolan terlalu banyak gol pada musim 2020-2021. Kebobolan total 44 gol, 12 lebih banyak daripada rival sekotanya Manchester City. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer itu hanya menduduki urutan kelima terbaik di klasemen Liga Inggris dalam hal kebobolan setelah City, 32 gol kemasukan, Chelsea, 36 gol kemasukan, dan Arsenal yang berada di urutan 8 dengan 39 gol kebobolan, serta kalah pula dari Liverpool 42 gol kebobolan, yang tengah kehilangan 2 bek tengahnya, Virgil van Dijk dan Joe Gomez. Jadi, memperkuat posisi bek tengah menjadi salah satu prioritas The Red Devils pada awal musim 2021-2022. Terutama sekali pemain bertahan yang terbiasa menghadapi situasi bola-bola mati. Sepanjang musim 2020-2021 di Liga Inggris dan termasuk di final Liga Eropa, Setan Merah kebobolan 14 kali dari sepak pojok dan tendangan bebas langsung. Sementara itu, Varane menduduki posisi ke-7 di Liga Spanyol dalam tingkat kesuksesan duel-duel udara, memenangkan 75% lebih dari 97 pertarungan udara yang dilakukannya. Sejak musim 2017-2018, Varane sudah memenangkan 255 duel udara, kalah 87 kali. Setan Merah akan sangat diuntungkan dengan tinggi badannya yang mencapai 191 cm. Kedatangan Rafael Varane akan mengukuhkan sang pemain Prancis sebagai salah satu dari sekian banyak pemain bintang yang pernah membela Los Blancos dan Red Devils. David Beckham. Pemilik klub sepak bola Inter Miami di Amerika Serikat ini adalah satu dari 3 pemain Inggris yang pernah membela Manchester United selama 11 tahun sebelum melakukan transfer ke Spanyol dan membela Los Merengues selama 4 tahun. Beckham merupakan jebolan akademi muda Red Devils dan meraih 13 gelar bersama klub pertamanya itu, termasuk 6 kali juara Liga Inggris antara 1996 sampai 2003 di bawah asuhan pelatih legendaris Sir Alex Ferguson. Namun pertengkarannya dengan Ferguson yang dipicu oleh melayangnya satu sepatu bola yang kemudian menghantam kening Beckham menyebabkan ia memilih keluar dari Manchester United dan pindah ke Santiago Bernabeu. Meski demikian, karirnya di La Liga tidaklah sesukses di Premier League dengan hanya 2 trofi bersama Los Blancos. 1 kali juara Liga Spanyol 2007 dan 1 Supercopa de España pada musim pertamanya di negeri itu. Beckham sangat terganggu dengan pemberitaan bahwa kedatangannya digunakan oleh Florentino Perez untuk menaikkan penjualan jersey Los Blancos. Cristiano Ronaldo. Pemain terkenal lainnya tentu saja adalah Ronaldo. Di bawah Sir Alex Ferguson, Ronaldo berubah dari seorang anak laki-laki yang khawatir dengan penampilannya menjadi salah satu pemain paling ditakuti di muka bumi, mencetak 118 gol dalam 292 penampilan selama 6 musim di Old Trafford. 3 gelar juara Premier League dan 1 mahkota Liga Champions pada tahun 2008 bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Tetapi, hal itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 4 juara Liga Champions dan 2 gelar La Liga yang ia menangkan di Spanyol. Ruud van Nistelrooy. Pemain Belanda ini adalah pemain ketiga dalam daftar kita yang pernah membela 2 raksasa ini. Van Nistelrooy mencetak 150 gol untuk United dalam 219 penampilan,
memenangkan sepatu emas Liga Inggris pada musim 2002-2003 dengan 25 gol dan 44 gol di semua kompetisi. Dia tidak pernah bisa mencatatkan gol sebesar itu di Manchester lagi, tetapi mencetak setidaknya 20 gol Liga pada semua musimnya di Old Trafford kecuali satu kali sebelum pindah ke Madrid pada 2006. Dia juga unggul di Liga Spanyol dengan 64 gol dalam 96 pertandingan, tetapi cedera otot di lutut kanannya pada tahun 2008 menghentikan periode sukses di Bernabeu hingga saat ini. Dengan pemain-pemain seperti Karim Benzema kemudian didatangkan ke Bernabeu dan cedera yang muncul setelah dia kembali pada tahun 2009, dia dijual ke Bundesliga pada tahun berikutnya dengan Hamburg mengontrak mantan striker Belanda itu. Angel Di Maria. Pemain asal Argentina ini mewakili kisah sedih seorang pemain yang gagal membela kedua klub secara seimbang. Di Maria hanya menjadi satu dari dua pemain sebelum Rafael Varane yang pindah dari Madrid ke Manchester United. Semasa di Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho, ia terbukti menjadi salah satu pemain berbahaya saat merebut gelar juara La Liga musim 2010-2011 dan tampil luar biasa dalam final Liga Champions 2014 melawan Atletico. Tapi ceritanya sama sekali berubah saat Di Maria pindah ke Manchester menghadapi masalah dengan manajer Louis van Gaal dan posisi yang ditugaskan kepadanya serta gagal menyesuaikan diri dengan sepak bola Inggris. Setelah 37 gol dalam 194 pertandingan dan 6 trofi bersama Real Madrid, pemain Argentina itu gagal meraih trofi dan hanya mencetak 33 gol dalam 122 penampilan untuk United sebelum pindah ke PSG di mana ia sekali lagi menemukan sentuhan emasnya. Untuk komentar berhadiah, kamu cukup isi kolom komentar YouTube di bawah ini, disertai dengan ID Instagram kamu. Untuk selengkapnya, kamu bisa lihat di gilabola.com. Karena nanti akan ada 4 pemenang untuk komentar terbaik setiap bulannya. Gabriel Heinze. Pemain kelahiran Crespo, Argentina ini mewakili Red Devils pada periode 2004 sampai 2007 sebelum berpindah membela Los Blancos pada 2007 sampai 2009. Pada dua klub itu cedera menghalangi karirnya, menyebabkan Gabriel Heinze kehilangan menit bermain dan akhirnya kehilangan pula posisi bek kiri atau bek sayap yang selalu diisi olehnya. Michael Owen. Meskipun pemain ini berasal dari Inggris, tapi ia lebih dulu membela Real Madrid selama satu musim yang diwarnai cedera sebelum pulang ke Liga Inggris untuk membela Newcastle United selama 4 tahun dan kemudian baru direkrut Setan Merah pada tahun 2009. Javier Hernandez. Salah satu adegan paling tidak terlupakan dari Chicharito saat merumput di Real Madrid adalah merayakan golnya secara luar biasa gembira di depan Cristiano Ronaldo dan lupa berterima kasih pada pemain bintang Portugal itu untuk asisnya. Javier Hernandez yang ditarik masuk oleh Alex Ferguson sebenarnya mencetak gol double digit selama karirnya di Old Trafford, tapi sejak kepergian Ferguson pada tahun 2013, ia tidak penting lagi di mata penggantinya David Moyes, dan Madrid memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pinjaman. Laurie Cunningham. Mungkin pemain paling jarang kita kenal namanya dari 9 deretan nama pemain yang pernah membela Los Marines dan Red Devils. Cunningham menjadi pemain Inggris pertama yang merumput di Real Madrid pada tahun 1979 ketika ia bergabung dari West Brom. Karir Cunningham di Madrid dimulai dengan baik setelah ia mencetak 2 gol pada debutnya di Divisi Primera melawan Valencia dalam kemenangan 3-1 untuk Los Blancos. Tapi setelah membantu Madrid mengalahkan Real Sociedad untuk perebutan gelar musim 1979-1980 itu dan mendapat tepuk tangan dari penggemar Barcelona karena penampilannya yang sempurna di Camp Nou, serangkaian cedera membuatnya akhirnya gagal tampil dalam potensi terbaiknya di Spanyol. Dia kemudian dipinjamkan ke United, tetapi masa kerjanya di Old Trafford tidak banyak membuahkan hasil. Pemain sayap kiri hanya membuat 5 penampilan di United, mencetak 1 gol dan kesulitan tampil sesuai ekspektasi di Manchester. Cunningham kemudian mewakili Leicester dan Wimbledon sebelum meninggal dalam kecelakaan mobil pada usia 33 tahun. Itu semua dari gilabola.com hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola!